Baik, selamat siang kami ucapkan kepada Ibu serta teman-teman sekalian. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 4 orang, yaitu yang pertama saya, Novita Nebaho sebagai moderator, dan ada juga Rizka Susilawati sebagai pemateri, Nadia Cesaria sebagai pemateri, dan Siska Wanda sebagai pemateri. Nah, materi yang akan kami bawakan pada hari ini yaitu mengenai struktur dan fungsi anatomi organ daun. Nah, untuk tidak memperpanjang waktu, kami akan langsung memulai presentasi kami pada hari ini. Nah, baik, sebelum kita masuk ke pengertian jaringan epidermis, pengangkut, dan mesofil, ada baiknya kita mengerti tentang jaringan. Jaringan adalah sekumpulan sel yang memiliki bentuk serta fungsi yang sama. Nah, di dalam struktur jaringan terdapat 3 jaringan, yaitu yang pertama jaringan epidermis. Jaringan epidermis atau jaringan pelindung yang tersusun atas lapisan-lapisan sel untuk menutupi permukaan organ tumbuhan. Nah, yang kedua ada jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut ini erat kaitannya dengan proses fotosintesis. Hal ini dikarenakan seluruh hasil fotosintesis akan diteruskan ke seluruh tubuh tumbuhan melalui jaringan pengangkut tersebut. Jaringan pengangkut terdiri atas 2 pembuluh, yaitu yang pertama pembuluh silem. Pembuluh silem ini berfungsi untuk mengangkut air dan mineral dari tanah menuju daun melalui akar. Sedangkan floem berfungsi untuk mengangkut jaringan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Yang berikutnya ada jaringan mesofil. Jaringan mesofil ini adalah jaringan yang terdapat di bawah epidermis. Jaringan mesofil ini memegang penting dalam proses fotosintesis karena sel-selnya mengandung klorofil. Nah, yang selanjutnya ada pertumbuhan primer. Pertumbuhan primer terjadi karena adanya aktivitas di jaringan apikal atau meristematik primer. Pertumbuhan primer terjadi secara bertahap, yaitu yang pertama di pembelahan, yang kedua di pemanjangan, dan yang ketiga di area diferensiasi. Nah, yang kedua ada pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder terjadi akibat adanya aktivitas di jaringan kambium atau meristematik sekunder. Pembelahan kambium terjadi ke arah luar dan akan membentuk floem sekunder. Selanjutnya, karakteristik anatomi daun. Keadaan lingkungan seperti salinitas dan radiasi sinar matahari direspon oleh tumbuhan dan terwujud dalam bentuk adaptasi morfologis maupun anatomis. Daun merupakan organ yang amat beragam baik dari segi morfologi maupun anatominya. Ada 2 anatomi daun yaitu monokotil dan dikotil. Karakteristik anatomi pada daun telah banyak digunakan untuk melihat kekerabatan di antara tumbuhan. Anatomi daun merupakan struktur bagian dalam dari daun, seperti bentuk, jenis, susunan sel, dan kandungan di dalam sel. Beberapa karakteristik anatomi dapat digunakan dalam klasifikasi taksonomi. Selanjutnya, perbandingan struktur anatomi daun monokotil dan dikotil. Adapun bagian-bagian struktur morfologi dan anatomi tumbuhan beserta jaringan pada daun epidermis mesofil, jaringan pembuluh fungsi anatomi daun monokotil dan dikotil. Baik, di sini ada beberapa perbandingan tentang struktur anatomi daun monokotil dan dikotil. Teman-teman dapat melihat pada slide ke-5 dan ke-6. Akan melanjutkan penjelasan dari Siska, yaitu tentang perbedaan dari bagian-bagian tubuh daun monokotil dan dikotil. Yang pertama yaitu dikotil, pertulangan daun menyirip atau menjari. Yang kedua, mesofil letaknya terjadi antara epidermis atas dan bawah dan berdiferensiasi. Yang ketiga yaitu jaringan tiang dan jaringan bunga karang, spon, tersusun oleh sel-sel yang tidak teratur dan berdinding tipis. Yang keempat, jaringan pengangkut berupa tulang daun yang terletak pada helaian daun. Helaian daun punya satu ibu tulang dan cabang-cabangnya terbentuk jala. Dapat dilihat dari gambar dikotil. Selanjutnya yaitu monokotil. Yang pertama, pertulangan daun sejajar atau melengkung. Yang kedua, mesofilnya terletak pada cekungan di antara urat daun dan daun yang tidak terdiferensiasi. Jadi jaringan tiang bentuknya seragam. Yang ketiga, yaitu jaringan pengangkut membentuk tulang daun yang letaknya sejajar sumbu daun dan dihubungkan oleh bekas pengangkut kecil di antaranya.
Mengajukan yang telah disampaikan oleh Nadia tentang perbandingan struktur daun dikotil dan struktur daun monokotil. Pada struktur daun dikotil terdapat 4, yaitu epidermis, mesolis, jaringan dasar, jaringan pengangkut, dan jaringan sekretoris. Sedangkan di daun monokotil terdapat 3, yaitu epidermis, mesofil, dan jaringan pengangkut. Akan menjelaskan pengembangan daun. Secara umum, pengembangan daun dimulai dari tahap pemulaan inisiasis, diferensiasi awal, pengembangan asis daun, dan asal-usul helai daun, dan histogenesis jaringan helai daun. Pada tahap pemulaan inisiasis daun dimulai dengan pembelahan periklin dalam kelompok sel kecil. Sel pada sisi pucuk, jumlah lapisan sel yang mulai membelah, dan posisi pada pucuk beragam pada tumbuhan yang berbeda. Primodia daun berasal dari lapisan 2 pucuk batang. Tahap diferensiasi awal sebagai hasil kelanjutan pembelahan sel, di mana primordium daun menonjol dari daun batang sebagai penyokong yang telah mempunyai bentuk papala kecil yang menonjolan. Selanjutnya, pengembangan asis daun. Pada kebanyakan daun dikotil dan Genoplasmae, perkembangan asis daun melalui helai daun. Hasil pengembangan cepat dari primodia menjadi bentuk seperti kerucuk luci dengan sisi adasiospila rata. Seperti yang terlihat di gambar. Selanjutnya, asal-usul helai daun. Selama pemanjangan asal dan pembelahan asis daun pemuda, sel ada terus membelah dengan cepat. Inisiasi pinggiran atau sel membelah hanya ke arah anti-iklin, dan penambahan sel baru terjadi ke arah protodem, adansiat, dan adansian. Selanjutnya, hitogenesis jaringan helai daun. Pertumbuhan pinggiran berlangsung terus-menerus lebih panjang dari pertumbuhan apikal, tetapi berhenti relatif awal. Setelah pembentukan pinggiran berhenti, pertumbuhan lebih lanjut dari helai daun dilakukan oleh pembelahan sel daun. Pembelahan sel anti-iklin membentuk lempeng meristem. Artinya, lempeng meristem menghasilkan peningkatan daerah permukaan, tetapi tidak terjadi penebalan organ. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada terdapat kesalahan kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata kami ucapkan terima kasih.